Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya mengumpulkan kita semua di tempat yang paling mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkumpulan yang paling mulia untuk mengingat seseorang yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mulia dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi kita sudah bersama-sama membaca salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga mendengarkan akan sejarah kehidupannya, meskipun di dalam bahasa Arab, namun bahasa kecintaan tetap akan sampai ke dalam hati. Ma'asyiral hadirin, terkadang cinta tak butuh bahasa, terkadang cinta sampai tak mesti dengan ucapan. Begitulah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi kita sudah juga bacakan daripada satu dua hadis di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini hanya untuk mengistiqamahkan bahwa ini tahun ketiga kita membaca kitab ini, dan sudah sampai kepada bab yang ke-52 daripada bab yang menerangkan tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang tadi kita bacakan menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan lapar. Nabi jarang kenyang, ma'asyiral hadirin. Bahkan ketika para sahabat mengadukan akan kelaparan diri-diri mereka, bahkan sebagian mereka saking laparnya mereka mengikatkan batu ke perutnya mereka. Sebab kalau lapar itu sebentar ditekan pakai tangan, maka akan hilanglah daripada rasa lapar tersebut. Tapi kalau lapar itu sudah berlangsung berhari-hari, maka tak sanggup lagi tangan untuk menekan perut, maka diambillah batu, diikatkan kepada perut-perutnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan akan laparnya perut mereka, sehingga mereka membuka perutnya, mengangkat pakaiannya, menunjukkan kepada Nabi SAW, mengeluarkan masing-masing mereka itu di dalam ikatan tersebut satu batu, melaporkan lapar. Ya Rasulullah, sudah diganjal pakai satu batu. Namun ma'asyiral hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang seperti itu, ternyata Nabi tidak kenyang juga. Ternyata Nabi lebih lapar daripada para sahabat. Kalau sahabat tadi mengganjal dengan satu batu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengganjal perutnya dengan dua batu. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lebih lama daripada para sahabat di dalam menahan rasa laparnya. Ini Nabi kita, ma'asyiral hadirin, hidup dengan penuh keprihatinan, hidup penuh dengan keprihatinan. Beliau benar-benar mengetahui akan hakikat dunia ini, sehingga beliau meninggalkan dunia ini sama sekali tanpa mengambil bagian daripada bagian dunia ini. Ini yang digambarkan di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara singkatnya. Walhasil, jika Nabi kita hidup dalam kesederhanaan, maka mari kita tiru Nabi kita ini.
kita hidup, mari dalam kesederhanaan. Mari kita gunakan harta kita untuk apa? Untuk bagaimana menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana kita membantu fakir miskin. Untuk bagaimana kita membantu berdirinya madrasah-madrasah. Bagaimana membantu berdirinya masjid-masjid. Mari kita gunakan harta kita untuk kebaikan. Jangan sekedar kita nikmati sendiri saja. Sebab setiap apapun yang kita nikmati nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi kita hidupnya. Namun bagaimana dengan kita? Maukah kita meniru Nabi kita? Kalau kita mau niru Nabi kita, mungkin kita tak usah terlalu lapar. Sudah, jangan banyak kenyang saja dah. Sudah, jangan banyak kenyang. Sebab perut yang selalu kenyang itu berbahaya. Sebab perut yang selalu kenyang itu akan menyebabkan hatinya menjadi mati, tubuhnya menjadi malas, ibadah menjadi malas. Maka daripada itu, mari mulai malam ini, yuk kita kurang-kurangin makan. Biar apa? Biar akal kita cerdas, amal kita banyak. Ini diantara hikmah jika kita melaparkan daripada perutnya kita. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak juga melarang kita untuk kita menjadi orang kaya. Ya, tidak melarang kita, silahkan. Namun Nabi mencontohkan. Nabi nyontohkan hidup miskin. Kita berlomba-lomba jadi kaya. Coba kalau Nabi ini orang kaya, kita lebih gila lagi mungkin. Oleh karena itu, mudah-mudahan satu dua hadis yang kita dengarkan di malam hari ini, insyaallah kitab ini akan kita hatamkan insyaallah pada pertemuan di malam 12 Rabiul Awal. Ya, karena tinggal 3 bab lagi selesai daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, dan ini ya kita akan hatamkan nanti di malam 12 Rabiul Awal. Ya, kami mengundang juga untuk sama-sama hadir ya, di malam 12 Rabiul Awal untuk sama-sama kita menghatamkan kitab ini.